Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Episode pun dimulai. Saat itu terlihat Sasang sedang berbohong. Dia mengatakan bahwa Imli telah menggodanya. Imli mencoba menjelaskan semuanya tapi Anu menyelah. Anu berkata, tidak ada yang mengatakan apapun kepada Sasang. Anu menatap Sasang dan menamparnya dengan sangat keras. Kemudian Anu berkata pada Sasang, "Sasang, seharusnya kau tidak mengabaikan kesalahan ini. Kau harus meminta maaf pada Imli." Dep mengusir Sasang dan berkata, "Kau memalukan keluargamu sendiri." Malini berkata, "Imli, aku meminta maaf padamu. Ini terjadi karena aku." Imli menjawab, "Itu bukan kesalahanmu." Kemudian singkat cerita keluarga membawa Imli keluar. Adi menghibur Malini dan membawanya keluar. Keluarga berkata, "Mari kita kembali ke mandap." Adi berkata, "Aku tidak bisa menikahi Malini, karena aku sudah menikah. Imli adalah istriku." Semua orang kaget mendengar itu. Malini menatap mata Aditya dengan tidak percaya. Semua orang menatap, dan berpikir bahwa semua ini tidak benar. Namun itu adalah imajinasi liar dari Imli sendiri. Aditya memang menghentikan semua orang untuk pergi ke mandap pernikahan. Dia ingin mengungkapkan kebenaran kepada semua orang, bahwa Imli adalah istrinya. Namun sebelum Adi bisa mengatakan itu, Imli menyela dan mengatakan, "Mengapa kamu membuang-buang waktu dalam percakapan? Apapun yang ingin kau katakan bisa dilakukan nantinya, jadi ayo pergi ke mandap. Dan kau Malini, ayo kau ikut denganku." Imli memegang tangan Malini dan berkata, "Ayo pergi." Malini memegang tangan Malini dan mereka berjalan bersama-sama sambil tersenyum. Imli menyuruh Adi duduk di mandap. Imli mengenang Adi duduk di sebelahnya saat pernikahan mereka. Ia kemudian pergi dengan sedih. Rup bertanya, "Kemana kau akan pergi?" "Aku akan menemanimu." Imli mengatakan, "Kau tidak perlu khawatir, karena aku telah menamparkan Sasang 2 kali sebelum Adi datang." Rup berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Lalu dia pergi. Imli lari keluar dan duduk sambil menangis. Miti dan Santiakam sampai di sana. Imli kaget melihat mereka. Ia berlari mendekati ibunya dan memeluknya. Mereka berdua menangis secara emosional. Imli bertanya bagaimana ibu bisa datang ke sini. Miti menjawab, "Aku sangat merindukanmu, jadi aku harus datang menemuimu." Santiakam menemukan alamat Adi, dan membawaku ke sini bersamanya. Imli selanjutnya memeluk Santiakam dengan penuh emosional. Santiakam bertanya, "Apakah kau belajar dengan baik? Aku melihat beritanya di koran dan aku merasa bangga padamu." Imli pun tersenyum. Miti bertanya, "Apakah mertuamu sangat mencintaimu? Lalu untuk apa dekorasi ini?" Imli mengatakan, "Ini untuk pernikahanku. Karena di pernikahanku dengan Adi sebelumnya, keluarga Adi tidak hadir, jadi mereka ingin aku dan Adi melakukan pernikahan ulang di sini. Aku mengenakan sari pernikahan untuk pernikahanku." Miti berkata, "Aku sangat senang melihatmu bahagia. Aku berterima kasih kepada Adi." Santiakam berkata pada Miti, "Kau memanggil Adi sebagai Damiji, dan kau Imli, ayo segera kenalkan aku pada Adi." Imli tegang memikirkan pernikahan Adi dan Malini yang sedang berlangsung. Dia takut ibunya tahu yang sebenarnya bahwa itu bukan pernikahannya. Saat itu mereka mendengar sirine polisi dan mereka segera pergi. Di dalam, pendeta meminta pengantin pria memakaikan sindur kepada pengantin wanita. Aparna memanggil Imli. Rup berkata, "Aku melihat Imli keluar, aku akan keluar mencarinya dan membawanya kemari." Saat di luar Rup bertemu polisi, lalu polisi itu berkata, "Aku datang karena aku sedang mencari seseorang." Polisi masuk bersama Rup dan mereka memberitahu Adi bahwa pemberontak Santiakam terlihat di sekitar sini.
Polisi meminta tidak boleh ada yang keluar ataupun masuk setelah mereka menggeledah tempat ini. Di sisi lain Santiakam berkata, dia akan pergi sebelum polisi melihat dia. Dia meminta Miti untuk tinggal bersama Imli. Imli berkata, Paman harus membawa ibu juga karena aku tidak bisa menahan ibu di sini. Miti kaget mendengarnya. Dia berkata, aku datang dari jauh untuk menemuimu di sini. Lalu kenapa kau meminta aku pergi kembali? Apa alasannya Imli? Imli berkata, bagaimana caraku memperkenalkan ibuku yang malang ini kepada mertuaku? Imli dan Santiakam kaget dengan kelakukan Imli ini. Santi dengan emosional berkata, bahasamu sama tapi perilakumu telah berubah. Imli berkata, mertuaku menerimaku dengan baik. Tetapi bagaimana aku memperkenalkan ibuku yang malang dan seorang buronan kepada keluarga mertuaku? Santi berkata, akhirnya kau berbicara kebenaran hari ini. Kau tidak bisa menjenalkan aku dan ibumu yang hina ini. Aku sangat berharap padamu dan mengira kau sangat dekat dengan hati kami. Tetapi kau telah pergi jauh dari hati kami. Imli berkata, Imli, ritual peras pernikahanku akan segera dimulai. Aku tidak bisa membiarkan keluargaku yang miskin mendapatkan makanan gratis. Santi lalu berkata, jika kau ingin aku pergi kami akan pergi. Tapi kau jangan melupakan asal-usul dirimu Imli. Oke cuy, jangan dulu berperisangka buruk ya kepada Imli. Karena ini semua Imli lakukan agar Santikam dan ibunya tidak tahu yang sebenarnya, bahwa ini ialah bukan pernikahannya, tetapi pernikahan suaminya dan Malini. Oke cuy, cukup sekian dulu cerita Imli untuk hari ini. Mimin mohon pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.